Media ESPN soroti penampilan timnas Indonesia U23. Vietnam kepanasan, media Malaysia seakan tak percaya. Timnas Indonesia U23 curi perhatian Asia, bahkan mendapat sorotan media ESPN di bawah asuhan Gerald van den Boeck. Dalam 2 tahun terakhir, performa timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur terus mencuri perhatian publik sepak bola Asia bahkan dunia. Khusus di level timnas U23, perjalanan impresif Garuda Muda menjadi titik terang kebangkitan sepak bola nasional yang selama ini tertinggal. Datangnya pelatih legendaris asal Belanda, Gerald van den Boeck, menjadi angin segar dalam pembentukan generasi baru timnas. Menariknya, Van den Boeck menerapkan filosofi total football yang menekankan passing pendek, pergerakan kolektif, dan dominasi bola, sesuatu yang kini menjadi ciri khas permainan Garuda Muda. Meski menang lewat adu penalti melawan Thailand AFF U23 2025, sorotan media terhadap Indonesia tetap luar biasa. ESPN misalnya menyoroti gaya main atraktif Garuda Muda di bawah asuhan Van den Boeck. Hingga ESPN sangat takjub dengan mental baja yang dimiliki timnas Indonesia U23 saat berhadapan dengan Raja ASEAN Timnas Thailand. Bahkan media Vietnam seperti Soha yang sebelumnya meremehkan karena timnas Indonesia U23 hanya diisi pemain lokal, kini justru khawatir timnas Vietnam akan gagal mengalahkan timnas Indonesia U23 di partai final nanti. Media Vietnam tersebut sangat terkejut melihat statistik di luar nalar di pertandingan timnas Indonesia U23 versus Thailand. Bahkan media tersebut menilai timnas Indonesia U23 seperti melawan timnas Brunei jika melihat dari statistik pertandingan. Merujuk laman Asianut.dfc, timnas Indonesia U23 mendominasi penguasaan bola sebanyak 70% berbanding 30% untuk Thailand. Walaupun pada akhirnya hal itu tak membuat timnas Indonesia menciptakan banyak gol ke gawang Thailand, namun hal itu cukup membuktikan bahwa timnas Indonesia U23 sekarang sangat kuat. Hal itu juga membuat media Vietnam tersebut ketar-ketir. ESPN menyoroti bagaimana para pemain Indonesia tetap tenang, bahkan saat tekanan semakin besar. Dan malam itu, mentalitas Indonesia jauh di atas Thailand, tulis ESPN dalam analisis pasca laga mereka. Namun lebih dari itu, ESPN menegaskan bahwa ini adalah bukti bahwa Indonesia bukan lagi tim kecil atau hanya penggembira saja. Dulu, mereka dianggap tim penuh semangat tapi kurang kualitas. Kini, mereka tampil dengan semangat, kualitas, dan mentalitas juara. Thailand bukan hanya kalah secara skor, tapi juga kalah dalam harga diri. Pertandingan melawan Thailand bukan sekedar semifinal. Itu adalah panggung di mana timnas Indonesia U23 memperlihatkan karakter sejati mereka. Dalam satu malam penuh drama, mereka membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah tunduk pada arogansi, bahwa mereka siap menjadi penguasa baru sepak bola Asia Tenggara. Sementara itu, media Malaysia dibuat tak percaya timnas Indonesia U23 lolos ke final. Meski sempat tertinggal, skuad Garuda tetap menguasai jalannya pertandingan hingga berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-83 melalui Jens Reven, kata media Malaysia Stadium Astro. Stadium Astro menyoroti bahwa kemenangan ini tak hanya menjadi pembuktian kualitas teknis timnas Indonesia, tetapi juga mental baja para pemain muda yang tak gentar meski sempat tertinggal. Indonesia berhasil menang adu penalti dengan skor 7-6 dan lolos ke babak final Piala Independen ASEAN U23 2025, tutup Stadion Astro. Van den Boeck menilai
timnya memiliki cukup peluang untuk menyelesaikan laga lebih cepat tanpa harus melalui adu penalti yang menguras emosi dan juga stamina. Kami harusnya bisa mencetak lebih banyak gol karena kami menciptakan banyak peluang di babak pertama dan kedua. Namun, ini tetap laga yang menegangkan. Penyesalan itu sekaligus menjadi bahan evaluasi jelang partai final. Van den Broek menegaskan bahwa timnya akan memaksimalkan sisa waktu persiapan untuk menambal kekurangan yang ada. Kami punya waktu persiapan yang dibutuhkan untuk final. Kami akan siap untuk final, tegasnya. Timnas Indonesia U23 versus Timnas Vietnam U23 akan tersaji di final Piala AFF U23 2025. Dan berikut jadwal pertandingannya. Piala AFF U23 2025 baru saja merampungkan laga semifinal. Vietnam dan Indonesia lolos ke babak puncak. Vietnam lebih dulu menggenggam tiket final usai mengalahkan Filipina. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Jumat 25 Juli, The Golden Star Warriors menang 2-1. Indonesia menyusul tak lama berselang. Garuda Muda mengalahkan Thailand dalam partai alot. Indonesia versus Vietnam akhirnya tersaji di final. Ini jadi final ulangan edisi 2023 di mana kedua tim juga bertemu. Saat itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam lewat drama adu penalti di final. Kini, tim Merah Putih punya kans membalaskan dendam kekalahan itu. Final Piala AFF U23 2025 akan digelar pada Selasa 29 Juli 2025. Stadion Utama Gelora Bung Karno masih jadi arena pertandingannya. Bagi Indonesia, selain membalaskan dendamnya, kemenangan atas Vietnam bisa menyamai rekor 2 gelar sang rival. Sementara bagi lawan, mereka berpeluang mempertahankan gelarnya, sekaligus memperpanjang rekor trofi terbanyak sejauh ini. Siapa yang bakal menang di final Piala AFF U23 2025? Menghadapi laga final, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pasukan Gerald Van den Broek untuk bersiap bermain keras. Pasalnya, selama ini Vietnam dikenal berani bermain keras. Ya, ini kedua kali kita ketemu Vietnam juga di AFF, tapi saya yakin berbeda. Karena di AFF waktu di Thailand cukup keras. Kalau ingat teman-teman cukup keras, ya hari ini kalau mereka kasih keras, kita juga kasih keras. Kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita, ujar Erick Thohir usai laga semifinal. Pada final Piala AFF U23 2023 lalu, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam. Saat itu, Vietnam menjadi juara setelah menang dalam drama adu penalti. Jadi kalau di sana main keras, ya di sini kasih keras, bukan berarti mencederai. Kita tidak boleh sesama pemain mencederai semua. Tapi maksudnya kita harus berani main keras juga. Erick Thohir juga berpesan agar Timnas Indonesia U23 bisa memperbaiki penyelesaian akhir. Pasalnya banyak peluang terbuang saat melawan Thailand sehingga harus diselesaikan lewat adu penalti. Tadi, gol Jens Reven akhirnya. Itu yang harus diperbaiki, kesempatan dari beberapa pemain yang sudah one-on-one dengan kiper, Bapak Erick Thohir.